Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Identitas 1 dari 4 mayat tanpa kepala di Lampung terungkap. Dua perampok mobil travel yang melukai korbannya dengan senjata tajam ditembak polisi Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadi kebakaran di Desa Bumi Harap. Tempat limbah pabrik triplek di Mesuji kebakaran. Pemadaman berlangsung sejak malam hingga siang hari. 67 desa di 14 kecamatan di Tulang Bawang hari Rabu besok akan melaksanakan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak. Tahapan pilkades itu kini memasuki tahapan masa tenang. Para calon kepala desa dilarang menggelar kampanye secara terbuka lagi. Pilkades itu akan dijaga ketat aparat keamanan dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamung Praja, Pemkab Tulang Bawang. Aparat keamanan akan disiagakan di sejumlah tempat pemungutan suara. Polisi telah memetakan beberapa TPS yang rawan konflik. Penjagaan di TPS itu akan diperketat dengan adanya penambahan personel tentara dan polisi. Pasukan 242 yang akan kita kerahkan dalam pelaksanaan Pilkakam tanggal 20 nanti. Untuk daerah kerawanan ada 11, demikian. Pilkades serentak di Tulang Bawang diikuti 183 calon kepala desa yang akan bersaing mendapatkan suara dari warga. Tentara dan polisi mengimbau seluruh warga dan pendukung calon kepala desa supaya dapat bersama-sama menjaga kondusivitas Kamtipmas Pilkades serentak. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Ada metodologinya di sini dijelasin. Dan ini satu page. Jurnalis dan media harus bisa menjaga independensinya dalam menyiarkan berita pemilihan umum 2024 mendatang. Media tidak boleh terjebak pada kepentingan satu pihak melalui iklan, sehingga merugikan pihak lainnya. Itulah salah satu poin yang dibahas dalam workshop peliputan pemilu 2024 yang digelar Dewan Pers di salah satu hotel di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Senin siang. Puluhan jurnalis Lampung dari berbagai platform media mengikuti kegiatan yang digelar selama sehari itu. Oleh media adalah media harus punya agenda setting di luar soal balap-balapan elektabilitas. Itu yang menurut saya yang harus dilakukan. Karena memberitakan yang balap-balapan hasil survei itu nggak usah diajarin, nggak usah disuruh, semua akan melakukannya. Yang harus dilakukan adalah harus keluar dari itu, harus punya agenda setting sendiri, apa yang menurut media itu penting untuk diketahui oleh publik. Nah itu yang harus dilakukan menurut saya. Kalau yang lain-lain sesuai aturan etika aja, nggak boleh money politik, harus berimbang dan lain-lain. Tapi ini pun menurut saya untuk pemilu 2024 kita harus independen, artinya kita sebagai jurnalis di lapangan itu tidak memihak sama pasangan manapun, terutama untuk cawapres ya. Capres-cawapres ya. Salah satu isu liputan yang juga harus diwaspadai jurnalis adalah dalam membuat berita hasil rilis survei yang dilakukan lembaga survei tertentu. Jangan sampai media dan jurnalis justru dimanfaatkan dan terkesan mendukung calon tertentu. Termasuk pemilu itu satu, verifikasi fakta. Ya, ini sebenarnya sangat mendasar. Wartawan harus selalu memverifikasi fakta, kemudian mengkonfirmasi setiap pihak yang terlibat di dalam permasalahan yang diberitakan. Itu penting banget. Karena verifikasi fakta itu menjadi dasar jurnalisme. Kalau
Pihak Bawaslu dan KPU Lampung yang juga jadi narasumber mengatakan, menjelang pemilu 2024 selain media, masyarakat juga diharapkan bisa membantu melaporkan jika ada pelanggaran yang dilakukan kontestan pemilu atau parpol. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan warga Lampung Utara Senin pagi mengikuti donor darah yang digelar di Stadion Sukung, Kota Bumi. Donor darah massal bertujuan menambah ketersediaan darah di PMI. Kegiatan donor darah disambut antusias peserta. Mereka merasa bisa menolong warga yang membutuhkannya. Tentunya saya merasa bangga dan tentunya saya juga merasakan bahwasannya saya itu bermanfaat bagi orang lain karena sebaik-baiknya kita adalah bermanfaat bagi orang lain. Stok darah di PMI Lampung Utara kini tercukupi. Kebutuhan darah setiap hari rata-rata sekitar 50 kantong. Apa sih Bang? Ya, tercatat pada hari ini kurang lebih 800 dan ini masih bisa bertambah. Karena itu kita dapat berbagi melalui darah kita. Kemudian kepada pendonor bersama pemerintah terima kasih yang telah melakukan donor pada. Berdasarkan data PMI Lampung Utara, kebutuhan darah tertinggi saat masa pandemi lalu. Stok darah di PMI bahkan nyaris habis karena tidak ada warga yang donor dampak social distancing dan WFH. Kebutuhan darah saat itu mencapai 300 kantong per hari, sedangkan stok di PMI hanya sekitar 100 darah per hari. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Jika untuk membuat empek-empek biasanya menggunakan bahan baku ikan tenggiri, beberapa warga desa Sukajadi, Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat berkreasi dengan menggunakan bahan baku ikan blue marlin atau warga biasa menyebut dengan ikan tuhu. Salah satunya Nelly, meski awalnya hanya coba-coba karena bahan baku ikan tuhu cukup tersedia di pesisir barat. Wanita 50 tahun itu kini mulai merasakan manisnya usaha pembuatan empek-empek ikan tuhu. Omset penjualannya kini sudah mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Tidak hanya di sekitar pesisir barat, pesanan sudah datang dari daerah lain seperti Lampung Barat, Bandar Lampung, bahkan hingga Pulau Jawa. Karena mulai kerepotan memenuhi pesanan, Nelly mengajak tetangganya untuk bekerja sehingga bisa membantu perekonomian mereka. Setiap hari mereka bisa menghasilkan hingga 20 kg ikan tuhu. Cara dan bahan untuk pembuatannya juga sama seperti membuat empek-empek pada umumnya. Namun perlu sedikit perlakuan khusus karena daging ikan tuhu lebih lembut dari daging ikan lainnya. Ya, karena ikan tuhu itu adalah ciri khas di pesisir barat. Jadi memang kita ambil ikan tuhu itu, lagi pula ikan tuhu ini memang dia teksturnya beda dengan ikan-ikan lain. Sukajadi, berharap saya selaku Pratin PPAYUD Sukajadi bukan hanya dikonsumsi oleh lokal atau di kota saja, tapi bisa ke luar kota, ke kecamatan, baik sampai Lemong maupun sampai ke Lingkungan. Untuk memperluas pemasaran sejak 2020 lalu, Nelly juga sudah memanfaatkan media sosial untuk penjualannya. Harganya cukup terjangkau, yakni Rp40.000 per kilogram. Bagaimana? Tertarik mencicipi uniknya rasa empek ikan tuhu? Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.